Master ke semua. Nah, tak ngomong kowe. Tutup kae kambine tutup kambing. Wadah tetep bisa. Halo guys, kembali lagi dengan aku Haidar di channelku Haidar dan Safira. Oke, kali ini kita akan melihat video dari Kutu Film karena Godzilla di zaman dinosaurus. Bisa kemana dan apa alur ceritanya? Oh, ayo kita mulai ke videonya. Sebelum itu kalian belum like, komentar, subscribe dan nyalakan notifikasinya ya kan? Nyalakan dulu. Oke. Biar aku bisa melanjutkan video ini sama membuat video yang lainnya. Oke? Oke, sudah kita lanjut. Tadi tidak jadi karena itu. Oke, kita awali saja. Oke, ini lanjut. Halo semuanya, balik lagi di Kutu Film Channel. Pada cerita komik Godzilla Rage Across Time isu kelima, ada sebuah peristiwa di mana Godzilla terlibat pertarungan dengan kaiju-kaiju lain di zaman prasejarah. Ceritanya sangat epik karena para kaiju ini harus berdampingan dengan para dinosaurus yang masih berkeliaran. Jadi kali ini Kutu Film akan menceritakan kisah Godzilla di zaman prasejarah yang dikutip dari komik Godzilla Rage Across Time. Sebelum ke videonya, jangan lupa buat subscribe ya, supaya Kutu Film semakin semangat buat upload video mengenai kaiju-kaiju lainnya. Oke, lanjut. Cerita dimulai pada zaman Cretaceous 136 juta tahun yang lalu, yang pada saat itu para monster besar hidup berdampingan dengan dinosaurus. Pada saat itu ada sesuatu yang misterius terjadi. Semua monster besar di bumi semakin liar dan saling membunuh satu sama lain. Tidak diketahui apa yang membuat mereka seganas itu. Yang pasti para monster itu berkumpul dan saling serang di satu titik di sebuah pulau. Terlihat seekor Tyrannosaurus mencoba memangsa seekor Triceratops. Namun tiba-tiba dari bibir pantai muncullah Ebirah dan Gezora yang sedang bertarung. Pertarungan itu membuat Tyrannosaurus dan Triceratops itu tercapit Ebirah. Namun tidak lama muncullah Rodan yang terbang dari kejauhan dan memangsa kedua dinosaurus itu dari capit Ebirah. Setelah Rodan terbang menjauh dari kedua monster besar itu, tiba-tiba dia tertembak sinar biru yang membuatnya lumpuh seketika. Ternyata sinar biru itu berasal dari semburan napas atom Godzilla yang sedang bertarung dengan dua monster lainnya, yaitu Varan dan Baragon, dibantu oleh Anguirus yang menjadi sekutu Godzilla. Varan menyerang Godzilla secara tiba-tiba, namun dengan refleksnya Godzilla mencengkram tubuh Varan dan membantingnya dengan keras. Di tempat lain, Kumonga sedang sibuk menjerat Rodan yang terkulai lemas, dan tepat di atas mereka ada Mothra dan Batra yang sedang bertarung. Keadaan sangat kacau saat itu. Ditambah lagi meteor-meteor besar yang siap menghujani bumi telah sampai, dan disinilah zaman di mana dinosaurus akan punah dalam sekejap. Para dinosaurus pun mulai berhamburan dari sarangnya ketika meteor-meteor itu mulai menghujani bumi. Ditambah lagi pertempuran antara Godzilla, Varan, Baragon, dan Anguirus semakin sengit. Ketika Godzilla sedang sibuk melawan mereka, tiba-tiba salah satu meteor pun menghantam tubuh Godzilla sehingga dia terpental cukup jauh. Meteor pun semakin lebat menghujani pulau dan membuat keadaan sangat kacau. Namun ada yang misterius dari meteor-meteor itu. Setiap meteor tersebut seperti bercampur dengan petir, dan inilah mengapa Godzilla terpental begitu jauhnya ketika dihantam meteor tersebut. Petir tersebut ternyata berasal dari Kaiser Ghidorah yang juga membawa bongkahan-bongkahan batu ruang angkasa sehingga batu tersebut menjadi meteor dan menghujani bumi. Kaiser Ghidorah pun langsung menyerang Mothra dan Batra tanpa ampun dengan semburan gravitasinya. Godzilla yang melihat Kaiser Ghidorah dari
bawah langsung menembaknya dengan nafas atomnya, namun tidak berhasil. Ketika Godzilla dan Anguirus menatap dengan siaga kepada Kaiser Ghidorah berubah bentuk dengan cepat menjadi Monster X, dan Monster X langsung menghantam Godzilla dengan kakinya. Anguirus yang berada di dekat Godzilla pun langsung dihantam oleh pukulan Monster X dan membuat Anguirus masuk ke dalam kolam lava yang panas. Kini Godzilla menyadari bahwa hanya dia monster raksasa yang tersisa di bumi. Monster yang lain telah musnah karena hujan meteor dan ulah dari Monster X. Monster X yang sedang menyaksikan Anguirus tenggelam pun memutar badannya dan bertatapan dengan Godzilla. Godzilla dan Monster X pun berancang-ancang, dan keduanya menyerang secara bersamaan. Godzilla pun berhasil mendorong Monster X ke sebuah jurang dan membuat keduanya terjatuh. Ketika Monster X sudah tak berdaya, Godzilla melihat sekitar, dan alangkah terkejutnya dia karena seluruh pulau dikelilingi oleh benda terbang misterius yang mengeluarkan petir dan membuat kehidupan di sana musnah. Godzilla yang terkejut akan hal ini menjadi lengah dan membuat Monster X memiliki kesempatan untuk bangkit. Monster X langsung mencengkram kepala Godzilla dan tiba-tiba dia melemparkan Godzilla ke dalam kolam lava yang membara. Godzilla pun musnah. Monster X langsung berubah bentuk kembali menjadi Kaiser Ghidorah dan menginvasi seisi pulau seakan-akan dia bersekutu dengan benda-benda terbang misterius itu, yang pastinya kita mengetahui bahwa itu adalah pesawat bangsa Silian. Salah satu Silian diketahui membawa 2 manusia pertama di bumi ke zaman Kretaseus ini, dan dia mengajari manusia itu bagaimana untuk hidup, dan juga dia memberikan sebuah bibit misterius untuk nantinya mereka tanam, yang kemungkinan bibit itu adalah bibit Biolante yang berguna untuk memusnahkan monster raksasa yang tersisa agar bangsa Silian bisa menguasai bumi di masa depan. Kemudian bangsa Silian sudah mulai meninggalkan bumi dalam keadaan porak-poranda, dan kedua manusia itu berjuang untuk bertahan hidup dari dinosaurus-dinosaurus yang tersisa yang bisa kapan saja menyerang. Namun tiba-tiba tanah di sekitar bergemuruh, dan tidak disangka-sangka Godzilla bangkit kembali dari lava yang membara dan membuat kedua manusia itu terbunuh dengan sekejap, dan membuat rencana Silian untuk menguasai bumi gagal. Oke, itu dia kisah Godzilla di zaman prasejarah yang dikutip dari komik Godzilla Rage Across Time. Jika kalian suka videonya, silahkan klik like-nya dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai kaiju. Gabung juga grup Facebook Kutu Film supaya kita bisa diskusi mengenai kaiju-kaiju lainnya. Linknya ada di deskripsi ya. Saya Kutu Film. See you in the next video. Oke guys, kita akan melihat apa lagi. Coba lihat yang ini. Oke ya, coba. Ini Kurniawan, mau kurban tapi cuma Masih wacana. ada 2 banyak tahun lalu durasi. kepake uangnya, tahun lalu juga kepake. Tahun ini Ayo. Oke. Tunggu tuh. Halo semuanya, balik lagi di Kutu Film Channel. Sepanjang sejarah perfilman Godzilla, ukuran tubuh Godzilla tidak selalu sama. Dari tahun 1954 sampai 2019, dia memiliki ukuran tubuh yang berbeda hampir di setiap filmnya. Jadi kali ini Kutu Film akan membahas ukuran tubuh Ini Godzilla Godzilla. dari tahun 1954 sampai 2019. Sebelum ke videonya, jangan lupa buat subscribe ya, supaya Kutu Film semakin semangat buat upload video mengenai kaiju-kaiju lainnya. Oke, lanjut. Ya guys. Oke. Lihat. Godzilla tahun 1954 atau lebih dikenal sebagai Gojira pada saat itu memiliki tinggi 50 meter dengan panjang dari ujung kepala sampai ekor mencapai 122 meter. Godzilla yang mengawali sejarah perfilman Godzilla ini sekaligus menjadi Godzilla terpendek daripada Godzilla yang lainnya, yang rata-rata memiliki tinggi tubuh di atas 54 meter di akhir era Showa. Diperkirakan juga bahwa Godzilla 1954 ini memiliki berat sekitar 20
50.000 ton atau setara 20 juta kilogram. Setelah Gojira tahun 1954 menuai kesuksesan, akhirnya Toho membuat 4 film lagi di tahun 1955 sampai tahun 1975 yang menjadi deretan film Godzilla pada era Showa. Pada keempat film ini, Godzilla memiliki ukuran sama persis seperti tahun 1954, yaitu setinggi 50 meter. Namun panjang tubuhnya mengalami penurunan menjadi 100 meter. Berbeda dengan Godzilla 1954 yang memiliki panjang 122 meter. Kemudian pada tahun 1984, tepatnya di film The Return of Godzilla, ukuran Godzilla mengalami perubahan yang cukup signifikan, yang dimana dia memiliki tinggi 80 meter dengan panjang ujung kepala sampai ekor mencapai 190 meter, dengan berat mencapai 50.000 ton atau setara dengan 50 juta kilogram. Godzilla yang satu ini adalah Godzilla yang mengawali era Heisei pada waktu itu. Kemudian pada tahun 1989, tepatnya di film Godzilla vs Biollante, ukuran Godzilla memiliki kesamaan dengan film sebelumnya yang memiliki tinggi 80 meter, panjang 190 meter, dan berat 50.000 ton. Namun pada film ini Godzilla mengalami perubahan pada penampilannya yang disebut-sebut sebagai desain Godzilla terbaik pada saat itu. Pada pertengahan era Heisei, tepatnya tahun 1991 sampai tahun 1994, ada 4 film Tembung tak ada sama ora enak. Bisa